Halo Gusi, kembali lagi dengan Mimin melanjutkan alur cerita BTTH yang kemarin. Selanjutnya Sioyan pergi menyendiri di tengah-tengah hutan dan melamun bagaimana cara bisa menjadi kuat. Ayah Sioyan pun menghampiri anaknya yang sedang merenung dan berkata bahwa dia percaya suatu saat akan menjadi kuat, dan ayahnya akan membelikan pil agar menjadi kuat di pasar lelang. Tak lama ketika Siozan pergi, terdengar suara dekat namun tidak terlihat dan berkata, "Hei bocah, apakah kau membutuhkan bantuanku?" Sioyan pun kaget terheran-heran, ada suara namun tidak ada wujud. Tak lama sesosok jiwa pun keluar dari cicin Sioyan itu, Yao Chan yang dibunuh Han Feng dan menjadi jiwa. Dia berterima kasih kepada Sioyan selama 3 tahun dia masih hidup dengan menyerap energi Doki Sioyan. Sioyan pun marah karena gara-gara itu dia menjadi tidak punya kekuatan. Sioyan pun melempar cicin tersebut, namun Yao Chan atau Yaolo pun kembali ke hadapan Sioyan dan mau membantu Sioyan menjadi kuat dan menjadikan Sioyan menjadi raja obat dan menjadikannya kuat. Sioyan pun bersedia menjadi muridnya. Hal pertama yang harus dilakukan Sioyan mencari bahan-bahan obat untuk memperkuat energi fisiknya, dan Yaolo pun berkata jangan sampai siapapun tahu keberadaannya di dalam cincinnya. Tak lama si gadis cantik Suner pun datang dan menghibur Sioyan sambil tertawa dan bercanda. Sioyan pun minta Suner agar menemaninya mencari bahan-bahan obat di pasar. Tak lama Sioyan di sana bertemu dengan klan Lai Pang, yang menyombongkan diri dan menghina Sioyan. Suner pun tidak menera dengan kata-kata penghinaan dari klan Lai Pang, namun Sioyan memegang tangan Suner agar tidak bergegas. Sioyan dan Suer pun pergi. Keesokan harinya Sioyan pun bersiap-siap untuk latihan pertamanya di bawah Gunung Curug. Dengan teknik pertama Sioyan dipecut beberapa kali untuk melatih jiwa petarungnya. Sioyan pun memulai latihannya dengan pukulan runtuhan baji. Setelah latihan selesai Sioyan pun berbincang-bincang dengan Yaolo untuk membahas pelatihan obat itu harus menggunakan inti api yang dimiliki oleh penatua obat sendiri, dan Yaolo pun memperlihatkan api yang dia miliki. Api yang dimiliki Yaolo ini api peringkat 11 dengan dinamakan api dingin tulang. Yaolo pun akan mengajari Sioyan dengan membuatkan obat menggunakan pembakaran api miliknya. Setelah mereka berbincang-bincang tak lama kemudian datanglah gadis cantik Suner menghampiri Sioyan untuk melihat bagaimana kondisinya setelah latihan pertamanya. Suner pun merasa kasihan melihat Sioyan dengan badan yang memar-memar dan luka-luka di sekujur tubuhnya, namun Sioyan berkata ini karena latihanku terlalu bersemangat. Singkat cerita Sioyan pun beristirahat di pangkuan gadis cantik Suner. Tak lama Sioyan pun tertidur dikarenakan lelah seharian berlatih sambil menanam padi petani. Suner pun menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuh Sioyan menggunakan kekuatannya. Tak lama Sioyan bangun. Sioyan pun mengalami perubahan kenaikan peringkat pada tubuhnya menjadi Douze tingkat 9. Dan akan naik ke Douze I. Singkat cerita Sioyan dan Suner pun pergi ke pasar dikarenakan tempat bisnis penjualan obat klan Sio diganggu oleh keluarga GLI. Keluarga GLI ingin mengambil paksa bisnis keluarga Sio. Tak lama terjadilah perdebatan antara Sioyan dan keluarga GLI. Pertarungan pun tak terhindarkan, dengan satu kali pukulan Sioyan pun menghajar keluarga Lai dan guru pentua obatnya. Malam pun tiba, penatua obat keluarga GLI masuk ke dalam persinggahannya. Dikarenakan kata-katanya telah menyakiti Suner, Sioyan datang memakai jubah hitam agar tidak terlihat wajahnya, berniat ingin menghabisinya. Namun setelah sampainya di persinggahan, Suner tiba-tiba datang dan menghabisi penatua obat itu. Sioyan pun kaget dikarenakan Suner mempunyai kekuatan yang luar biasa yang selama ini disembunyikan, namun si penatua obat itu masih bisa terbangun dan Sioyan pun menghabisnya dengan bantuan gurunya Yaolo. Setelah Sioyan menghabisi pentua obat itu, dia pun bergegas kembali ke klan Sio, namun ternyata Sioyan dihadang oleh gadis cantik Suner, kekasih kecilnya, dan Suner pun bertanya siapa kau? Dikarenakan Sioyan tidak ingin ada pertarungan bersama kekasih kecilnya, menceritakan bahwa dia suruhan dari seorang pria kecil untuk membalaskan dendamnya, dari perkataan yang menyinggungnya. Setelah itu Suner pun pergi dan berterima kasih. Singkat cerita keluarga Jilai pun datang ke keluarga Sio membuat kerusuhan karena ingin membalaskan dendam terhadap penatua obatnya yang sudah dibunuh Sioyan. Pertarungan hebat pun terjadi antara Siozan ayahnya Sioyan dan keluarga Lai Pang, yang membuat ayah Sioyan terpental dan tak berdaya. Sioyan sedang berkultivasi di arena latihan untuk meningkatkan levelnya, namun diganggu oleh keluarga GLI, dan memberitahukan bahwa ayahnya sedang dalam pertarungan. Sioyan pun pergi karena ingin membantu ayahnya, namun Yaolo tidak mengizinkan dikarenakan dia teringat saat menyelamatkan muridnya malah dikhianati. Namun Sioyan berkata bahwa keluarga lebih penting. Akhirnya Sioyan pun berlari untuk menolong ayahnya.
Beralih ke ayahnya Xiaoyan yang sedang bertarung. Ketika ayah Xiaoyan mau dihabisi, Xiaoyan pun datang menolong ayahnya. Xiaoyan pun terkena pukulan hebat yang menyebabkan dia terpental dan tidak bisa bangun. Ketika ayah Xiaoyan terdesak, Yao Lo pun datang lewat cincin memasuki tubuh Xiaoyan dan membantu Xiaoyan untuk menghajar keluarga Jielai. Dengan sekali pukulan, keluarga Jielai pun terkapar dan mati. Tak lama ayah Xiaoyan pun sadar terbangun dari pingsan. Yao Lo pun berkata tanpa adanya wujud, dia akan melatih Xiaoyan di luar sana. Dan Xiaoyan pun mengizinkan untuk anaknya dibawa berlatih dan meninggalkan keluarga Xiao. Setelah itu Yao Lo dan Xiaoyan berbincang bahwa Yao Lo ingin membereskan masa lalunya, dan dia ingin hidup kembali tanpa menjadi jiwa. Yao Lo pun memberikan arahan kepada Xiaoyan agar dia bisa menguasai teknik Fenju, dan segera menjadi kuat agar apa yang dia harapkan bisa terlaksana. Dan Yao Lo pun mengungkapkan perasaannya karena beruntung bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun dikasih dua gulungan, satu gulungan lipat merah dan gulungan biasa. Xiaoyan memilih gulungan biasa dan dia berkata tidak masalah gulungan manapun, yang terpenting kau adalah hartaku. Yao Lo pun senang mendengar ucapan tulus Xiaoyan. 1 bulan kemudian Xiaoyan pun berpamitan dan meminta izin untuk pergi berkelana meninggalkan klan Xiao, agar menjadi kuat dan membalaskan dendam kepada Nalan Yanra. Namun Suner merasa sedih dan tidak ingin Xiaoyan pergi meninggalkannya. Suner pun mengajak Xiaoyan berlatih bersama di Akademi Jianan. Namun Xiaoyan dengan mesra memeluk Suner dan menenangkannya agar tidak usah khawatir dengannya. Dan Xiaoyan berjanji setelah 3 tahun akan menjemput Suner di Akademi Jianan. Tak lama ayah Xiaoyan datang dan Xiaoyan pun pamit meninggalkan klannya sendiri dan berkelana dengan gurunya untuk mencari api surgawi dan melatih Fenju pembakaran.